pagi. Teknologi perbankan tercanggih, miliaran dolar aset, dan kepuasan jutaan nasabah di seluruh dunia. Inilah kekuatan yang akan mendampingi Anda ke masa depan. Kunjungi kami sekarang. Sebagai tambahan ASI, putraku kuberi SGM2 yang pertama mengandung madu, baik untuk pencernaan. Jadi, ASI tambah SGM2? Harus itu. SGM2, mendampingi ASI. Realitas untuk Persatuan Indonesia. Lebah, makhluk mengagumkan penghasil madu yang kaya akan gizi. Sejak dulu sari madu digunakan untuk keramas karena gizinya sangat baik untuk membuat rambut jadi sehat. Sedangkan telur kaya akan protein yang membuat rambut jadi subur dan indah. Dan kekayaan bahan-bahan alami ini tersedia hanya dalam shampoo Sunsilk. Jangan lupa, saat keramas, cuci dan bilas 2 kali untuk mendapat khasiat sempurna dari bahan-bahan alami Sunsilk. Kalau stres sudah mulai menyentuh saraf, cepat telepon ke 0809 1020 888. Telepon Komeng, stres hilang. Anda juga bisa ikutan lomba cerita lucu. Mulai stres, telepon sekarang. Jaya selamanya. Yes! Pakai Jaya, pasti Jaya. Saudara, berkembangnya lingkungan kumuh di kota-kota besar seperti di Jakarta menimbulkan berbagai kerawanan dan berbagai masalah sosial. Kondisi ini diperparah oleh proses pemiskinan akibat krisis moneter. Karenanya Pemda DKI akan menata sekitar 101 kelurahan yang padat dan kumuh. Dampak lain krisis ekonomi yang melanda Indonesia 1 tahun terakhir adalah berkembangnya permukiman kumuh. 101 kelurahan di DKI Jakarta setidaknya memiliki permukiman padat dan kumuh. Kampung kumuh itu terutama terletak di bantaran sungai dan rel kereta api. Kondisi ini tentu saja bisa memperparah masalah sosial di lingkungan tersebut. Karenanya pemerintah menyiapkan dana sekitar 72 miliar rupiah untuk menata daerah kumuh di DKI. Sesuai dengan kemampuan yang ada, mempercepat menghilangkan daerah-daerah atau kawasan-kawasan lingkungan permukiman yang belum tertata dengan sehat, layak, huni, dan seterusnya. DKI yang menjadi proyek percontohan penataan daerah kumuh di Indonesia akan memulai pembangunan rumah susun sederhana. Tahap pertama di Kelurahan Sindang, Jakarta Utara pada awal tahun depan. Hingga November ini, Pemda DKI telah menata 85 kelurahan dari 145 kelurahan dengan luas wilayah permukiman kumuh yang mencapai 1.796 hektar. Diharapkan semua proyek ini akan selesai pada tahun anggaran mendatang. Rini Munandar dan Doni Indradi melaporkan. Seorang bayi berusia 7 bulan di Cikarang, Bekasi menderita penyakit hidrosepalus atau pembesaran kepala. Kepala bayi yang lahir dari keluarga miskin ini semakin hari semakin membesar karena tak pernah diobati. Bayi yang bernama Neneng ini mungkin tak pernah ingin lahir dengan penderitaan seperti ini. Anak ke-6 dari pasangan Haris dan Nur Hayati yang lahir 11 Maret 1998 lalu ini, sejak lahir sudah menunjukkan kelainan pada kepalanya. Dan semakin hari kondisi kepala Neneng semakin besar. Menurut dokter Rumah Sakit Karawang yang menanganinya waktu itu, orang tua Neneng disarankan untuk membawanya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun saat itu Rumah Sakit Cipto kehabisan tempat. Ditambah lagi kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk membawa Neneng ke rumah sakit.
Karena krisis moneter, Haris yang bekerja di perusahaan kontraktor ini terpaksa harus berhenti karena perusahaan tempatnya bekerja tutup. Di rumah berukuran 5x9 ini, akhirnya Neneng bersama kelima saudaranya yang lain tinggal, harus menunggu nasib. Sementara penyakit yang dalam dunia kedokteran disebut hidrosepalus ini semakin hari terasa semakin membesar. Upaya pun rasanya sudah maksimal dilakukan, dan harta benda pun sudah tidak ada lagi yang bisa dijual untuk mengobati penyakit Neneng. Kata dokter katanya waktu itu penyakit, katanya itu cairan bisa berobatkan. Dapat 2 hari itu saya daftar tuh. Jadinya di Ciptonya nggak ada tempat. Ya udah sampai sekarang. Pihak Puskesmas Cikarang, di mana Neneng harus kontrol untuk pemeriksaan kesehatannya, pernah berjanji untuk mengusahakan biaya operasi. Namun hingga saat ini dan sampai kepala Neneng sedemikian besar, tidak pernah ada tindak lanjutnya lagi. Abbas Yahya dan Satya Pandia melaporkan. Untuk mencegah kebocoran dana program Jaring Pengaman Sosial atau JPS, pemerintah akan mengurangi keterlibatan jaringan birokrasi seminimal mungkin. Berdasarkan pengalaman masa lalu, program-program jaring pengaman sosial sering mendapat kendala birokrasi yang membuat dana yang dikeluarkan bocor di tengah jalan. Untuk menghindari hal itu, dana program jaring pengaman sosial tidak akan dikeluarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Secara bertahap, kebocoran pada tingkat birokrasi akan dikurangi dengan memberikan langsung dana ke desa-desa dan kecamatan. Saat ini, menurut Ketua Tim Pengendali Program JPS Mar'i Muhammad, terdapat lebih dari 80 juta penduduk miskin yang harus ditolong. Karena itu, dana JPS harus sampai kepada sasaran secara utuh. Menurut perkiraan kami, dari 80 juta ini, paling tidak separuhnya termasuk 30-40 juta termasuk the most vulnerable. Artinya yang kehidupan sehari-harinya sudah sangat sulit. Jadi sudah lebih mundur, paling tidak 30 juta lebih mundur daripada masyarakat prasejahtera. Program jaring pengaman sosial secara khusus diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja produktif bagi para penganggur. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat termiskin yang terkena dampak krisis ekonomi. Budi Prastowo dan Priambudi melaporkan. Saudara, kami masih menyimpan informasi lainnya yang bisa Anda simak setelah pesan-pesan berikut ini. Berikan yang terbaik yang kita mampu, dengan cara terbaik yang kita sanggup, dengan segenap daya yang kita punya. Apapun peran kita, berikan yang terbaik. Renungan ini dipersembahkan oleh Bank Bali, memberi yang terbaik. Nah ini dia, selagi gratis asuransi, sebelum harga naik lagi. Lebih baik beli sekarang. That's, the Einstein equals MC squared theory of relativity. Jauh di relung hati manusia, Energy is related to light. selalu bertanya tentang relativitas kehidupan, Not my relative. antara cinta dan konflik, antara kenyataan dan harapan. Human relations. Semuanya tak pernah memberi kepastian hidup. Also energy. I think relativity Saksikan dalam Relativity setiap Kamis pukul 9:30 malam di SCTV. Asik, pokoknya deh. Boleh. Ukui memang ukui. Jangan matiin TV, tapi matiin ya. Kalau Yanuar sampai dihukum, padahal dia tidak melakukannya. Saya sayang ke ibu. Primo Darsono akan menuntut tabloid di mana saya bekerja. Tidak ada gunanya membenci papa.
Karena itu tidak akan mengembalikan papa ke